Pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini terkait dengan asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada beberapa pendapat yang berasal dari Turki dan ada juga beberapa pendapat yang menyatakan berasal dari Kaban atau sebuah tempat di Persia. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang ahli tata negara yang sempat menjadi penasihat raja para pangeran dan juga seorang yang dermawan terhadap fakir miskin. Menurut cerita Gresik, beliau datang bersama kawan-kawannya, yaitu kawan-kawan dekat atau sahabat karib, pada tahun 1371 Masehi. Dan juga Syekh ini memiliki keturunan dengan Ali Zainal Abidin atau cicit Nabi Muhammad SAW. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini atau Sunan Gresik menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabat awal tahun 822 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi yang dimakamkan di desa Gapura, Kota Gresik. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat tahun 1406 Masehi. Beliau adalah putra dari cucu Raja Campa. Ayahnya yang bernama Ibrahim Asumakardi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Nah, Raden Rahmat ini terhenti di Tuban di tempat beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat. Kemudian mereka itu masuk Islam beserta keluarganya. Dengan masuknya Islam Kiwiryo Sarojo, maka usaha Sunan Ampel ini semakin mudah dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sedikit demi sedikit Sunan Ampel ini mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Namun ketika beliau wafat, beliau dimakamkan di kompleks Masjid Ampel, yaitu sebuah makam yang banyak dikunjungi para peziarah dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Raden Maulana Makhdum Ibrahim ini adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang ini banyak dikenal sebagai ahli ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah, Maulana Makhdum ini banyak sekali belajarnya di Aceh yang berpusat di Pasai. Kemudian dia kembali lagi ke daerah kampungnya dan dia mengajar di sana kepada para santri. Dalam menjalankan dakwahnya, Sunan Bonang ini mempunyai keahlian yang sangat unik, yaitu dengan cara keahliannya itu dapat mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat, sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini bertujuan sebagai upaya terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya agar ia dapat masuk ke Islam. Nah, Sunan Bonang ini atau Makhdum Ibrahim meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tabon atau daerah pesisir utara Jawa yang sekarang menjadi bisnis perjuangan dakwahnya. Yang keempat yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil yaitu Raden Syahid. Beliau juga dijuluki sebagai Syekh Malaya. Orang tuanya yang bernama Raden Suhur Tumenggung yang berasal dari keturunan Ranggalawe yang sudah masuk Islam dan menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya yang bernama Dewi Nangwangrum. Sebutan Kalijaga ini sebagai masyarakat berasal dari rangkaian bahasa Arab yang bernama Kodizaka yang artinya pelaksana atau membersihkan. Dan Sunan Kalijaga ini meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya dimakamkan di
Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku ini adalah seorang putra dari Syekh Maulana Ishaq yang juga merupakan murid dari Sunan Ampel dan juga dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Beliau merupakan saudara ipar dari Raden Fatah yang dikarenakan istri mereka bersaudara.